Hai Sobat Milenial, kuliah atau bekerja di luar negeri memang menjadi impian banyak orang. Namun, banyak juga yang mengurungkan niat mengejar mimpi untuk kuliah di luar negeri karena tingginya biaya hidup. Biasanya, pelajar internasional memilih negara tujuan yang dekat dengan negara asalnya untuk menghemat biaya hidup. Di antara negara destinasi pelajar dan pekerja yang cukup terkenal adalah Australia. Bila dihitung menggunakan kurs rupiah, biaya hidup di Australia terbilang cukup mahal. Tetapi jangan putus asa, Keuangan Milenial kali ini akan membahas tips hidup hemat di Australia supaya kamu tetap bisa menghemat biaya hidup, namun tetap bisa menikmati kehidupan. Sobat Milenial, Australia adalah salah satu negara yang cukup maju dan menjadi salah satu negara impian bagi hampir semua orang, baik untuk tinggal, bekerja, maupun untuk belajar. Namun di balik itu semua, ternyata biaya hidup di Australia bisa dibilang cukup mahal, terutama di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Perth. Gaji pekerja di Australia terhitung besar karena gaji per jamnya termasuk yang paling tinggi di dunia. Sehingga banyak orang berbondong mengajukan permanent residence di sana. Tetapi harus diingat Sobat Milenial, jika biaya hidup di Australia juga relatif besar loh. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, orang-orang di Australia harus hidup hemat. Berikut beberapa tips hidup hemat pengeluaran rumah tangga yang bisa kamu terapkan jika tertarik untuk tinggal, belajar, maupun bekerja di sana. Atau bahkan tips ini bisa kamu terapkan dalam pola hidup sehari-hari di Indonesia loh. Hemat keperluan tempat tinggal. Sobat Milenial, bila dihitung-hitung, harga sewa tempat tinggal di Australia terus naik hampir setiap tahun. Rata-rata harga sewa tempat tinggal di Australia per minggunya pada tahun 2022 adalah 436 sampai 499 dolar atau setara dengan 4.600.000 sampai 5.300.000 rupiah per minggunya. Berikut tips memilih tempat tinggal. Pilih tinggal di suburb atau pinggiran kota. Tinggal di tengah kota sudah pasti biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Tinggal di suburb adalah salah satu pilihan karena harganya lebih murah dan rumahnya pun lebih luas. Pilih sewa kamar untuk pasangan. Bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, ini bisa menjadi pilihan yang tepat jika dibandingkan dengan harga kamar untuk satu orang. Misalnya, kamar untuk satu orang berada di kisar harga $150, tetapi kamu bisa mendapatkan harga sewa $250 jika menyewa kamar untuk 2 orang. Cari teman untuk sewa satu rumah. Sobat Milenial, cara ini pasti jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menyewa kamar di rumah orang. Biasanya, satu unit rumah hanya ada 2 kamar, namun bisa diisi 6-10 orang. Untuk menyiasatinya, ada yang tinggal di ruang tamu. Jadi ruang tamu diberi sekat dan dijadikan kamar tidur. Selain itu, ada juga yang tidur di balkon dan lain sebagainya. Tetapi pastikan tempat yang kamu tinggali memperbolehkan kamu untuk memasak. Karena ada beberapa tempat yang tidak mengizinkan kamu untuk memasak. Sedangkan masak adalah salah satu cara untuk menekan living cost dibanding dengan makan di luar. Hemat pengeluaran makanan dan belanja kebutuhan sehari-hari. Biasakan untuk masak sendiri. Kurangi makan di luar. Sobat Milenial, memasak adalah salah satu pilihan untuk menekan biaya pengeluaran sehari-hari. Beli bahan masakan di Australia harganya tidak jauh berbeda dengan harga di Indonesia. Tetapi jika makan di luar, sudah pasti mahal. Karena biaya tersebut termasuk untuk membayar gaji karyawan yang cukup lumayan tinggi. Jumlah upah minimum di Australia sangat tinggi.
Misalnya, upah minimum per bulan adalah 18,19 dolar per jam. Walaupun kamu bekerja dan dibayar dengan harga upah minimum, kamu masih bisa hidup nyaman dan layak loh jika kamu membiasakan diri untuk masak makanan sendiri. Belanja bahan makanan sesuai musim. Sobat milenial, harga untuk belanja kebutuhan sehari-hari di Australia relatif dan bervariasi. Misalnya, harga sayur dan buah naik turun tergantung musimnya. Jadi untuk menyiasatinya, coba masak makanan dengan bahan-bahan makanan yang ada di musim tersebut. Selain murah dan lebih segar, biasanya bahan tersebut dijual dengan harga diskon. Jadi, kamu harus lebih cermat ya. Dan biasanya ada resep-resep makanan tergantung musim yang Anda bisa cobai. Bawa bekal makanan ke kantor. Biasanya orang-orang Australia lebih memilih membawa bekal yang sudah mereka siapkan di rumah untuk dibawa ke kampus atau ke kantor. Karena makan di luar memerlukan biaya minimal 15 dolar untuk satu kali makan. Jika hal ini terus kamu lakukan selama 20 hari kerja, maka kamu sudah mengeluarkan sekitar 300 dolar. Namun, jika kamu memasak di rumah, kamu hanya mengeluarkan total biaya sekitar 5 dolar untuk satu kali makan. Dan jika kamu lakukan ini selama 20 hari kerja, kamu hanya akan mengeluarkan uang 100 dolar saja. Sobat milenial, dengan cara ini, kamu sudah menghemat biaya makan kamu sebanyak 70%. Gunakan apa yang sudah kamu miliki di lemari dapur. Begitu banyak orang berbelanja, padahal masih memiliki banyak makanan di dapur, di dalam lemari es maupun di dalam freezer mereka. Pastikan kamu benar-benar menggunakan semua yang kamu bisa sebelum berbelanja lagi ya. Menjadi member di supermarket besar. Sobat milenial, orang-orang di Australia membuat kartu member atau kartu anggota di supermarket besar. Setiap selesai belanja, kartu member akan di-scan, di mana total belanjaan kamu akan menjadi poin yang kamu bisa kumpulkan. Bisa tukar dengan potongan harga ataupun gift card. Belanja di supermarket pada hari spesial. Pastikan kamu mengumpulkan informasi seputar hari spesial di Australia. Karena hal ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan diskon khusus di supermarket. Pada hari perayaan seperti Thanksgiving, supermarket akan memberikan diskon khusus untuk banyak barang-barang kebutuhan. Cara ini bisa membuat biaya hidup kamu jauh lebih hemat ya, sobat milenial. Belanja di supermarket pada hari Rabu. Kamu bisa mencoba untuk belanja barang kebutuhan kamu di supermarket pada hari Rabu. Kenapa? Karena pada hari Rabu biasanya banyak supermarket memberikan diskon sampai 50% setiap minggunya pada produk yang beda-beda. Kamu bisa membeli produk dengan jumlah yang lebih banyak saat diskon dan pada produk yang tanggal kadaluarsanya yang masih lama. Tips hidup hemat lainnya. Pertama, kurangi pemakaian heater saat musim dingin. Sobat milenial, memakai heater atau pemanas ruangan memang membuat hunian terasa nyaman dan hangat saat musim dingin. Tetapi penggunaan dalam jangka panjang membuat tagihan listrik melonjak, sehingga mempengaruhi biaya listrik bulanan kamu. Ada baiknya kamu melakukan aktivitas di fasilitas umum sehingga bisa menghemat menggunakan heater di rumah. Misalnya, bagi mahasiswa, habiskan waktu dengan belajar di perpustakaan kampus. Atau bagi pekerja, habiskan waktu lebih banyak bekerja di kantor. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan baju double atau triple dengan jaket bagian luar. Di musim dingin, kamu akan jarang berkeringat, sehingga baju kamu bisa digantung saja tanpa dicuci dan kamu bisa memakainya berkali-kali. Manfaatkan transportasi publik. Sobat milenial, Australia merupakan salah satu negara dengan sistem transportasi yang paling modern dan lengkap di dunia. Transportasi ini mencakup bis, kereta, kereta listrik, kapal feri, tram yang terdapat di Melbourne, Adelaide, dan pusat kota Sydney. Manfaatkan tiket multi-rider agar kamu bisa menghemat uang untuk biaya transportasi. Selain itu, orang Australia biasanya lebih sering menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki karena biaya parkir mobil di dalam kota sangat mahal. Jadi di jam-jam sibuk,
Pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari sekitar jam 5, kamu akan melihat orang-orang berjas hitam saling berdesakan dan bergelantungan di kereta, bis, atau ferry. Selain menggunakan transportasi publik untuk melakukan perjalanan di Australia, orang-orang di Australia juga biasanya bersepeda atau berjalan kaki. Karena selain hemat, kamu juga bisa hidup sehat. Rekreasi ke tempat wisata yang gratis biaya masuk. Australia memiliki ragam keindahan alam yang tidak memerlukan biaya masuk untuk ke dalamnya. Kamu dapat rekreasi, mencari inspirasi, dan relaksasi tanpa menghabiskan biaya selain transportasi ke tempat-tempat tersebut. Bagi sobat milenial yang tertarik untuk tinggal, sekolah, maupun bekerja di Australia atau negara lainnya, budget atau biaya hidup yang mahal menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan agar kamu tetap bisa hidup layak dan nyaman di negeri orang. Banyak tips hidup hemat yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu. Misalnya, belajar hidup hemat dari orang Australia yang tidak asal membeli tempat untuk tinggal, selalu membawa bekal dari rumah, menjadi anggota atau member supermarket agar dapat banyak fasilitas dan potongan harga, memanfaatkan transportasi umum, dan tips-tips hidup hemat lainnya. Cara tersebut bisa sobat milenial terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari saat ini ya, agar pengeluaran harian kamu bisa lebih hemat. Selain itu, bagi kamu yang berminat untuk sekolah atau bekerja di negeri kanguru, semoga tips ini bisa membantu ya. Jadi, istilah hidup di negeri seberang itu berat, tidak akan sobat milenial alami jika kamu pintar menyiasatinya.